Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Devo Praditya NPM 237586056 dari Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Magelang. Jadi di sini saya akan mengerjakan modul 8 tentang ini ya, Wet Lab, creating VPC pairing connection. Ya, ini. Nah di sini saya sudah start lab. Nah, tinggal kita tunggu. Jadi di sini itu kita akan sini ya. Ada lab overview dan objek. Jadi di sini kita akan konekkan VPC kita, VPCS ya, virtual private cloud ketika kita akan menserver data. Oke, jadi di lab ini kita akan tahu bagaimana cara untuk membuat virtual private cloud pairing connection menggunakan dua VPS ya. Jadi di sini kita akan creating VPS pairing connection, lalu connect route table menggunakan VPC pairing connection, lalu enable VPC flow log untuk open provide insight on data moving across the connection, ada network ya. Lalu test pairing connection, lalu analisis. Oke, jadi di sini ada apa namanya ininya ya, gambarannya. Jadi di sini, nah jadi kita di sini akan apa nih buat VPC ya. Jadi ini sudah ada VPC di zona satu ya. Di sini ada public dan juga subnet. Jadi dalam public subnet itu kita akan membuat sebuah instance ya, EC2. Lalu kita akan membuat security group, lalu ada aplikasinya juga. Nah, lalu di sini kita akan ada internet gateway. Nah, lalu di dalam ini masih masih sama ya. Masih di zona satu ini kalau nggak salah kayak gini ya. Atau udah beda zona. Nah, di sini kan ada lab VPC. Nah, ini ada share VPC. Nah, jadi di sini itu ada skill instance. Jadi dia akan pairing connection. Di sini dalam private ya. Oke, kita tunggu saja. Nah, di sini kita, pertama itu kita akan creating a VPC pairing. Berarti kita akan membuat sebuah VPC pairing di tengah-tengah ya. Untuk menghubungkan dua instance ya. Jadi ada SQL instance sama EC2 instance ya. Lalu di sini kita konekkan antara network-networknya ya, atau subnetnya. Oke, kita tunggu dulu ya. Ini agak lama, karena labnya banyak, jadi agak lama. Atau gimana ini? Kita tunggu ya. Cari aja. Lama ya. Ini sudah 4 menit. Kalau di sini masih. Hmm, jadi nanti kita akan membuat paying connection. Jadi di sini kita buka VPC Management Console. Lalu ada paying connection. Kita buat ya. Partner. Lalu kita akan konfigurasi ataupun menghubungkan rute table-nya ya. Oh, sudah. Saya sudah hijau. Kok dia nggak ada pemberitahuan ya? Oke. Tapi kalau jaringannya ya. Musik. Oke. Kita di sini VPC Management Console. VPC. Tadi kita buka ini VPC nih.
di sini. Lalu kita cari ini ya, pairing connection ya. Oke, kita pairing connection bisa di sini, bisa juga di sini ya. Oke. Nah, lalu sini kita create namanya itu lab, namanya opsional ya. Di sini lab, ini requestnya, lalu maksudnya gimana nih? FPVC, ini ID setnya, ini. Oke, sudah langsung connection lihat ya. Lalu sini kita klik action, lalu sub request ini. Oke, seluruh hijau, kita ketak semua. Jadi kita ke EC itu ya, komputer di sini. Kita cari apa namanya ini? Table ini. Select lab public root lab public root. Oke, kita klik public kan. Sini kita add ya. Di sininya itu pairing connection. Ini ya pairing. Save. Sudah, selanjutnya itu kita balik ke sini. Selanjutnya ke share root, edit root, add, sampai di pairing connection juga ya. Ini. Save. Kalau kita ke tips 3, ini kita akan enable VPC flow log ya. VPC, cari yang share. Kalau kita flow log, create flow log, namanya ini 1 minute. Send apa ini? Send protein. Oke. Ini gini ya. Salah. Destination ini benar. Di sini nih.
Ini pakai nggak sih ini? Service roll. Ini IM-nya. Ini roll. Ini service roll. Oh ini bener ya. Sudah. Oh, udah bingung-bingung ternyata benar. Kita testing atau kita KWS detail. Terus kita ini ya. Ini pabrik. Nah, kita ke setting berarti. Terus inventory. Min password. Ini untuk endpoint-nya. Save. Eh, aduh, ini. Kalau di data. Sudah berhasil. Selanjutnya kita analisis. Kita share. Berarti yang tadi kita tambahin ya. Ini destination. Kita tunggu. Masuk nih kan kita ke lognya. Terus kita di sini astagfirullah, jangan-jangan kita belum masukin tadi. Oh, destination log grupnya ya. Kita ulang dong ini berarti. Ini salah ya, coba yang kita hapus bisa nggak? Kok bisa?
Nah, baru kita di sini kan. Nah, ada ya. Coba ini kita sambil sakit. Kayaknya gagal di ini. Yang terakhir ya. Oh, tadi kita yang apakah tadi belum belum jadi share itu ya? Yang kita buat share. Bismillah. Alhamdulillah berhasil. Oke, berhasil ya. Oke, itu dia hands-on pengerjaan dari lab, Widget Lab ya. Jadi modul 8 ya tentang creating a VPC pairing connection. Oke, itu dari saya. Banyak kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya tentang PVC pairing lab. Ya, di sini itu adalah pertanyaan dari modul 9 ya. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama itu adalah what did you learn about the VPC pairing connection process? Nah, lalu yang kedua, how were you about to confirm that PC pairing work? Hanya ada dua ya. Jadi di sini eh, saya sudah memiliki jawabannya ya. Jadi di sini eh, apa yang kamu pelajari dari eh, proses koneksi ya VPC pairing-nya. Jadi lab ini saya mempelajari bahwa VPC pairing adalah koneksi jaringan cepat dan langsung antar dua VPC untuk memungkinkan instansi kedua VPC berkomunikasi seolah berada pada satu jaringan internal yang sama tanpa menggunakan Internet Gateway atau VPN atau Transit Gateway. Jadi intinya dua visi yang seolah-olah dia tuh di satu tempat gitu kan. Padahal dia berbeda gitu kan. Nah, ada beberapa hal penting. Yang pertama itulah VPC pairing bersifat satu ke satu atau one to one connection. Jadi hanya dua VPC yang terhubung dalam satu pairing connection. Nah, ini catatan penting ya. Jadi hanya ada satu, bukan dua ya. Tidak bisa lebih ya. Lalu arah arah komunikasi bersifat dua arah maksudnya yang dua arah gitu kan jadi saling bisa berkomunikasi saling bisa ngirim 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 file gitu. Simpel seperti itu ya. Nah, tetapi harus diatur secara eksplisit melalui route table di kedua VPC agar lalu lintas dapat berjalan bolak-balik ya. Tetap ada konfigurasi default tetap ada konfigurasinya ya. Lalu pre-connection tidak melakukan routing transit. Nah, artinya VPC A terhubung ke VPC B tidak otomatis bisa terhubung ke VPC C kan yang juga terhubung ke B gitu. Nah, kalau misalnya di proses jaringan itu dia tidak dynamic ya, gitu. Jadi dia tidak secara otomatis eh, kenal gitu ya. Jadi ini masih statik ya, seperti itu. Jadi kita harus memperkenalkannya gitu. Lalu setelah koneksi dibuat, pihak penerima atau acceptor harus menyetujui accept ya permintaan pairing connection sebelum bisa digunakan. Jadi harus ada konfirmasi ketika ada pihak A ingin pihak B gitu, maka pihak pihak A harus mengajukan pihak B yang akan mengacceptnya gitu. Lalu yang kelima, keamanan dan monitoring dapat ditingkatkan dengan mengaktifkan VPC flow log untuk memantau lalu lintas untuk VPC. Nah, nanti di VPC log itu kalau nggak salah di sini ada VPC log ya. Di sini. Nah, nanti di sini nih semuanya kelihatan trafficnya. Ketika kita mengirim sesuatu, maksud sesuatu, nanti dia akan tercatat di log sini. Ya, di log sini. Nah, jadi secara keseluruhan di sini saya belajar bahwa PVC pairing memungkinkan komunikasi aman dan efisien antar jaringan private atau AWS. Jaringan private di AWS ya. Cocok untuk integrasi antara aplikasi yang berjalan di VPC berbeda tanpa membuka publik.
Jadi di sini tapi dengan catatan penting ya, kalau foreign connection itu dia harus satu jaringan gitu ya, kalau nggak salah ya. Tidak bisa berbeda jaringan ya. Jadi kalau misalnya dia di apa namanya 10, jadi dia harus 10 gitu kan. Jadi bisa di 20 ataupun yang lainnya gitu. Jadi dia harus satu jaringan. Nah, lalu di sini how were you able to confirm the VPC pairing connection. Jadi di sini saya dapat memastikan bahwa VPC pairing itu berfungsi dengan baik melalui dua hal utama. Yang pertama, melalui pengujian koneksi aplikasi web. Ya, jadi di sini saya buka aplikasi inventory yang berjalan di VPC public ya. Lalu di menu setting saya menggunakan endpoint database yang berada di sharing VPC itu privacy subnet. Ya. Terus ada credential inventory admin dan web password. Nah, di sini ya. Di sini. Nah, di sini saya memasukkannya di sini. Itu di dulu di sini testing VPC connect connection. Jadi di sini kita di sampai public. Nah, ini endpointnya. Nah, di sini saya mencoba dan berhasil. Gitu ya. Jadi di sini saya mau publikasi. Nah, lalu setelah disimpan aplikasi berjalan menampilkan data dari database. Jadi kesimpulan dari aplikasi dapat berkomunikasi dengan database tanpa melalui internet. Membuktikan bahwa traffic berjalan melalui VPC pairing Indonesia. Lalu yang kedua adalah melalui analisis PPC flow log. Itu yang tadi ya, yang di sini ya. Sini. Buka flash itu kita buka ini ya. Kita buka di VPC dashboard. Itu kita buka Your VPC. Lalu nanti di sini ada. Nanti ini kita pilih dulu ya VPC ya. Kita klik dulu. Nah lalu nanti ada flow log kita klik. Nah lalu nanti kita pilih yang ini log stream. Di sini harus pilih log stream. Baru kita pilih pilih ini ya, di langsung itu pilih yang ada di sini ya. Di sini lokal semua kelihatan di situ. Di sini itu bahwa CloudWatch, log group, share VPC flow log, dan melihat catatan lalu lintas jaringan. Terdapat entry dengan port 336 dari 06 komunikasi antara IP private dan juga apa nih, private IP database juga private IP application. Kesimpulannya adalah jadi log ini menunjukkan hasil bahwa kita benar-benar ditransfer antara VPC melalui parent connection. Jadi di sini saya tidak menampilkan secara ini ya. Nah, ini saya mengambil sebelumnya ya, sebelum saya melakukan dicoba ya. Jadi seperti ini dia. Nah, tapi nanti dia akan muncul di sini ya. Waktunya kapan, pesannya apa yang dikirim. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada reportnya dan lain sebagainya. Tapi isi pesannya kurang tahu. Tapi kayaknya tidak kelihatan ya. Kalau dia menggunakan TPS, tapi HTTP kayaknya masih bisa kelihatan. Ya, kurang lebih itu untuk menjawab dari VPC Pairing Lab pada modul di Labs juga. Jadi saya baik saya mohon maaf. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.